Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sri Rezeki Tripurwanti. Anak-anakku, sekarang adalah pelajaran matematika. Materi yang kita bahas adalah tentang himpunan. Sebelum pada pelajaran, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, saat kalian berkumpul atau belajar bersama teman kalian, jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Yuk, baiklah. Kita bahas mengenai himpunan. Apakah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian himpunan. 2. Menentukan keanggotaan himpunan. 3. Menjelaskan konsep himpunan dan mendata anggota himpunan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan contoh himpunan dan bukan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menentukan kardinalitas suatu himpunan dengan menggunakan lambangnya. 6. Menentukan himpunan yang merupakan himpunan kosong, berhingga, dan tidak berhingga, berdasarkan kardinalitas suatu himpunan. Bagaimana dengan tujuan ini? Yuk, kita bahas dahulu supaya kalian paham apakah itu himpunan, apakah itu himpunan semesta, dan sebagainya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang sudah dinyatakan atau didefinisikan dengan jelas. Contoh, himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah kumpulan ikan-ikan. Nah, kalian di sini bisa menyebutkan apa saja kumpulan ikan-ikan itu. Berarti, kalau kalian sudah bisa menyebutkan, itu adalah termasuk himpunan. Kumpulan siswa kelas 7A di Sekolah SMP Negeri 2 Sukodono. Berarti di kelas 7A itu ada anggotanya. Nah, itu juga disebut dengan himpunan. Kumpulan binatang yang berkaki 4. Bisa disebutkan? Kalau bisa disebutkan, maka kumpulan binatang yang berkaki 4 termasuk himpunan. Kumpulan nama bulan yang diawali huruf J. Ada anggotanya apa saja? Ya, Januari, Juni, dan Juli. Berarti termasuk himpunan. Kemudian apakah yang bukan himpunan? Contoh yang bukan himpunan. Contohnya di sini Bu Sri memberikan contoh yaitu kumpulan siswa yang cerdas, kumpulan buku yang tebal. Nah, buku yang tebal ini tebalnya seberapa tidak ada ketentuannya. Jadi bukan termasuk himpunan. Kumpulan bunga yang indah. Kumpulan bunga yang indah ini setiap orang tidak sama. Bunga apa yang disebut dengan bunga yang indah? Antara Bu Sri dan kalian tidak sama. Atau kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Demikian juga ini. Kalau kalian suka matematika, teman yang lain suka bahasa Indonesia, Bu Sri suka olahraga, berarti kumpulan pelajaran yang disenangi siswa bukan termasuk himpunan. Anak-anak, keanggotaan suatu himpunan. Notasi anggota suatu himpunan dinyatakan dengan huruf seperti E, tapi bukan E. Membacanya tetap anggota himpunan. Dan yang bukan anggota himpunan dituliskan seperti huruf E kemudian dicontreng. Contoh di sini, setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Membacanya seperti itu. Penulisannya adalah setengah, kemudian diberi tanda lambang seperti huruf E, ya, coret, kemudian himpunan bilangan bulat. Membacanya tetap
setengah bukan anggota bilangan bulat. Contoh yang lainnya, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Cara penulisannya adalah mangga, kemudian ada tanda notasi dari anggota himpunan, baru himpunan buah-buahan. Membacanya tetap mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Sudah? Yuk, kalau sudah kita dari berikutnya. Bagaimanakah cara menyatakan suatu himpunan? Di sini ada 3 cara-cara menyajikannya. Yang pertama, sifat keanggotaan. Jadi berdasarkan sifat keanggotaan yang disebut dengan metode deskripsi. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan atau disebut dengan metode ruler. Yang C, mendaftar anggotanya. Berarti disebutkan anggotanya itu apa saja. Ini disebut dengan metode roster. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti di sini berdasarkan sifat keanggotaan. Kemudian, contoh yang dengan notasi pembentuk himpunan, di sini A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10. X anggota bilangan prima. Saya ulangi cara membacanya. A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10. X anggota bilangan prima. Tetapi cara penulisannya A sama dengan tanda himpunan. Anggota himpunan berada di antara tanda kurung kurawal X, garis tegak, X, kemudian tanda kurang dari 10, kemudian X, tanda elemen atau tanda anggota bilangan prima. Cara penulisannya seperti itu. Kemudian kalau mendaftar anggotanya bagaimana? Bilangan prima yang kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Sudah? Paham? Jadi yang pertama tadi dengan sifat keanggotaan, kemudian contoh yang kedua dengan notasi, yang ketiga mendaftar anggotanya. Untuk lebih jelasnya nanti kita ambil suatu latihan. Sekarang tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan tanda himpunan, tetapi di dalamnya tidak ada anggotanya. Atau seperti huruf I. Tetapi membacanya adalah himpunan kosong. Contoh, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2. Bilangan prima yang kurang dari 2 tidak ada, karena 1 bukan bilangan prima. Karena tidak ada anggotanya, maka B ditulis B sama dengan tanda himpunan tanpa anggota. Membacanya B adalah himpunan kosong. Contoh yang lain lagi. C adalah himpunan bilangan genap kurang dari 2. Tidak ada toh yang bilangan genap kurang dari 2. Berarti C adalah himpunan kosong. Apakah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian himpunan. 2. Menentukan keanggotaan himpunan. 3. Menjelaskan konsep himpunan dan mendata anggota himpunan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan contoh himpunan dan bukan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menentukan kardinalitas suatu himpunan dengan menggunakan lambangnya. 6.
menentukan himpunan yang merupakan himpunan kosong, berhingga, dan tidak berhingga, berdasarkan kardinalitas suatu himpunan. Bagaimana dengan tujuan ini? Yuk, kita bahas dahulu supaya kalian paham apakah itu himpunan, apakah itu himpunan semesta, dan sebagainya. Tak hingga. Mengapa disebut tak hingga? Karena banyak anggotanya tak terbatas. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Yang lebih dari 8 adalah, berarti jawabannya A adalah himpunan 9, 10, 11, 12. Sebutkan semuanya. 1 juta, 150 juta, itu juga bilangan asli. Tapi kan tidak mungkin kita menuliskan. Maka cara penulisannya adalah setelah 9, 10, 11, 12, setelah koma kita beri tanda titik 3. Berarti di situ setelah 12 masih banyak angka yang lainnya. Contoh lagi, B adalah himpunan bilangan kelipatan 3. Kelipatan 3. B adalah himpunan 3, 6, 9, 12. Dan seterusnya. Masih banyak ada titik 3 di situ, berarti ada kelanjutannya. 15.000, 30.000, termasuk kelipatan 3. Kita kan tidak mungkin menuliskannya. Maka kita cukup menuliskan dengan titik 3. Karena anggotanya tak hingga. Paham anak-anak? Baiklah, kalau sudah paham kita lanjut ke materi. Contoh soal. Nyatakan himpunan di bawah ini dengan metode deskripsi, berarti menyebutkan syarat keanggotaannya, metode ruler, metode roster. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Yang B, D adalah himpunan huruf vokal. Kemudian yang C, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 8. Sebelum saya lanjutkan, kamu pasti sudah mempunyai bayangan. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 8, kurang dari 12. Angka-angkanya bilangan genap sudah? Kalau sudah, mari kita lihat ke pembahasan. Bilangan genap kurang dari 12. Kalau disuruh menyebutkan syarat keanggotaannya, penulisannya A sama dengan tanda himpunan, kemudian kalimatnya kita taruh di antara tanda himpunan. Membacanya A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 12. X anggota himpunan bilangan genap. Kalau dengan notasi. Kalau disuruh menyebutkan anggotanya satu persatu, A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan genap yang kurang dari 12. Yang B. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 8. Bilangan prima kurang dari 8 berarti penulisannya dengan syarat keanggotaan B himpunan bilangan prima kurang dari 8. Tetap ya dituliskannya.
Kemudian yang B adalah himpunan X sedemikian hingga X himpunan bilangan prima kurang dari 8. Kalau disuruh menyebutkan anggotanya satu persatu, B adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Sudah anak-anak? Nah, ini yang mungkin lebih mudah. D adalah himpunan huruf vokal. Kalau disuruh menyebutkan anggota-anggotanya, berarti huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Ya, kalau dengan notasi sama, cuman bedaannya ada X sedemikian hingga. X garis tegak, X lagi ya. D adalah himpunan X sedemikian hingga X himpunan huruf vokal. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Materi ke-7, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta, anak-anak, himpunan semesta pembicaraan itu mempunyai anggota yang sama, bisa sama, atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Namun, himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Kita supaya lebih paham, saya berikan contoh. Contoh, himpunan semesta yang mungkin dari A adalah himpunan 1357. 1357 adalah bilangan apa, Nana? Bilangan ganjil. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah S adalah himpunan 1357. Boleh sama? Sudah sama ya? Bisa lebih luas. Bisa juga S adalah himpunan bilangan ganjil. Boleh, karena 1357 adalah bilangan ganjil. S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga bisa karena 1357 masih anggota dari himpunan semesta. Di semesta itu ada 1, 3, 5, 7. Bisa juga disebutkan semestanya adalah bilangan caca karena 1357 adalah bilangan caca. Atau bisa juga disebutkan semestanya 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1, 3, 5, 7 masuk pada anggota 10 bilangan asli pertama. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, yuk mari kita lanjut pada latihan soal di sini. Himpunan berikut yang bukan merupakan himpunan semesta dari 3, 5, 7, 9, 11 adalah bilangan ganjil. Pasti, karena 3, 5, 7, 9, 11 adalah bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9, 11 adalah bilangan asli, betul. 3, 5, 7, 9, 11 bilangan prima? Tidak. Ada yang bukan bilangan prima di situ. Angka berapakah dia? 3? Bukan, 3 bilangan prima. 5 bilangan prima, 7 prima, 9 bukan. Karena 9 habis dibagi 3. D bilangan caca. 3, 5, 7, 9, 11 adalah bilangan caca. Jadi jawabannya yang mana, anak-anak? Jadi jawabannya yang bukan adalah himpunan bilangan prima adalah C ya, karena 9 bukan anggota dari bilangan prima. Seperti itu jawabannya. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa melihat di buku paket kalian atau japri pada Busri.
Demikian anak-anak pelajaran hari ini, tetap semangat. Kerjakan semua tugas yang diberikan melalui Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.